Terima kasih, selamat pagi Yang Mulia para Hakim Konstitusi. Sebelumnya ada yang ingin saya sampaikan di hadapan majelis. Saya memohon perlindungan karena kami para saksi yang berdiri di sini, kami sedang mempertaruhkan pekerjaan kami. Jangan sampai kemudian pasca sidang ini kami harus kehilangan sumber penghidupan kami. Baik, Yang Mulia Ketua dan para Hakim Konstitusi, saya Cenuk Widya Srisna Sayekti adalah dosen tetap non-ASN di Universitas Airlangga. Saya memulai karir saya pada tahun 2010 sebagai dosen di Universitas Lancang Kuning. Pada saat itu gaji yang saya terima adalah 1.200.000 per bulan. Saya tetap menjalankan pekerjaan itu dengan serius karena saya percaya bahwa profesi dosen adalah profesi yang penting baik untuk mahasiswa maupun untuk perkembangan ilmu pengetahuan. Dalam perjalanan karir saya melanjutkan studi meraih gelar doktor dari Macquarie University di tahun 2016. Di tahun 2020 saya memperoleh sertifikat Serdos. Bagi saya kedua hal itu adalah bagian dari komitmen profesional sebagai dosen. Pada tahun 2022 saya pindah menjadi dosen di Universitas Airlangga. Ketika mulai bekerja di Universitas Airlangga, gaji pokok yang saya terima adalah sekitar 2.600.000 per bulan. Artinya, setelah belasan tahun berkarir sebagai dosen, menempuh pendidikan doktor dan mendapatkan Serdos, sertifikasi pendidik, penghasilan dasar saya sebagai dosen tetap masih berada pada tingkat yang sangat terbatas. Pekerjaan saya sebagai dosen tidak hanya mengajar di kelas, dalam keseharian saya menjalankan seluruh unsur tridharma sekaligus berbagai tugas kelembagaan kampus. Yang Mulia, beban kerja tersebut tidak sejalan dengan penghasilan yang saya terima sebagai dosen. 3 bulan terakhir gaji pokok yang saya terima di bulan ketiga ini yang terakhir adalah 3.300.000. 3.300.000 itu terdiri atas 2.600.000 gaji pokok ditambah tunjangan profesi lektor, uang makan maupun uang beras. Angka-angka ini penting saya sampaikan karena menunjukkan satu kenyataan sederhana. Setelah belasan tahun berkarir sebagai dosen, setelah menyelesaikan pendidikan doktor, setelah memperoleh sertifikat pendidik, saya tetap hidup dengan penghasilan yang sangat terbatas. Persoalan utamanya bukan hanya soal nominal yang kecil, tetapi juga karena kesejahteraan dosen tidak bertumpu pada gaji pokok yang cukup kuat. Penghidupan saya sebagai dosen bergantung pada komponen tambahan di luar gaji pokok. Artinya, ketika salah satu komponen penghasilan itu terganggu, dampaknya langsung terasa pada kehidupan saya. Yang Mulia, kerentanan itu menjadi semakin nyata. Laporan BKD atau beban kinerja dosen sebagai prasyarat pencairan Serdos atau sertifikasi dosen sangat bergantung pada status memenuhi atau tidak memenuhi. Pada semester ini, beban kinerja dosen saya dinyatakan tidak memenuhi, yang artinya semester depan saya tidak akan memperoleh tunjangan sertifikasi dosen. Sebelum status tidak memenuhi itu muncul, saya mengalami beberapa peristiwa yang sangat mempengaruhi pengakuan atas pekerjaan sebagai dosen. Pertama, saya tidak diberikan surat tugas oleh pimpinan di unit di mana saya ditempatkan untuk kegiatan pengabdian masyarakat yang saya lakukan, dengan alasan bahwa status kepegawaian saya tidak jelas. Akibatnya kegiatan pengabdian tersebut tidak diakui. Kedua, penelitian saya yang telah dinyatakan lolos seleksi juga tidak dicairkan dananya dengan alasan bahwa kegiatan itu dianggap ilegal. Padahal penelitian tersebut dilakukan melalui skema resmi yang diakui di dalam sistem internal Universitas Airlangga. Lagi-lagi alasannya yang dikemukakan berkaitan dengan status kepegawaian saya. Padahal status saya jelas. Saya adalah dosen tetap non-ASN di Unair dengan hak dan kewajiban yang melekat pada status tersebut. Karena itu, ketika kegiatan pengabdian tidak diakui, kegiatan penelitian terhenti karena dana riset saya tidak dicairkan dengan alasan status saya diragukan, saya mengalami sendiri bagaimana pekerjaan akademik yang nyata dapat kehilangan pengakuan. Puncaknya adalah ketika beban kinerja dosen saya dinyatakan tidak memenuhi. Status ini berdampak langsung pada pencairan tunjangan profesi dosen, yaitu sebesar 1 kali gaji pokok.
Dengan demikian bukan hanya penilaian yang dipertaruhkan, bukan hanya penilaian atas kerja saya, tetapi juga penghasilan yang saya gunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Apa artinya BKD yang tidak memenuhi? Pengalaman ini membuat saya menyadari bahwa posisi dosen bisa sangat rentan. Saya tetap bekerja, saya tetap mengajar. Dalam situasi ini, dosen tidak hanya memikirkan bagaimana bekerja dengan baik, tetapi juga bagaimana memastikan bahwa pekerjaannya diakui agar penghasilannya tidak terganggu. Ketika gaji pokok sendiri tidak cukup kuat menjadi dasar penghidupan, maka hilangnya satu komponen penghasilan seperti tunjangan, serdos atau profesi langsung berdampak pada kehidupan sehari-hari. Bagi saya ini menunjukkan bahwa persoalan kesejahteraan dosen bukan hanya soal besarnya penghasilan, tetapi juga menunjukkan keamanan penghasilan. Seharusnya seorang dosen tidak terus-menerus hidup dalam kekhawatiran bahwa penghasilannya dapat berkurang, sementara ia tetap menjalankan seluruh kewajiban profesionalnya. Karena itu saya bergabung dengan Serikat Pekerja Kampus pada tahun 2023. Saya bergabung karena saya sampai pada sebuah kesadaran bahwa persoalan kesejahteraan dosen bukan persoalan pribadi, melainkan persoalan struktural yang menyangkut relasi antara dosen sebagai pekerja akademik dan kampus sebagai pemberi kerja. Saya meyakini bahwa pekerja akademik juga perlu memiliki bargaining power yang seimbang dengan kampus. Selama ini suara saya sebagai dosen seringkali tidak terdengar, dan saya merasa bahwa dalam posisi yang lemah. Dengan bergabung bersama pekerja kampus lainnya, saya memiliki ruang untuk memperjuangkan hak-hak kesejahteraan dosen dan memastikan bahwa keberadaan dosen diakui bukan hanya sebagai pelaksana tridharma, tetapi juga sebagai pekerja profesional yang berhak atas penghidupan yang layak. Dari pengalaman yang saya alami, saya sampai pada sebuah kesimpulan bahwa dosen membutuhkan jaminan gaji pokok yang layak sebagai dasar kesejahteraannya. Selama penghidupan dosen terlalu bergantung pada komponen penghasilan di luar gaji pokok, maka dosen akan terus hidup dalam kerentanan. Ketika ada persoalan dalam penilaian kerja yang terganggu bukan hanya catatan kinerja, tetapi juga penghasilan yang digunakan dosen memenuhi kebutuhan hidupnya. Karena itu saya memandang penting tuntutan ini, agar dosen memperoleh gaji pokok yang layak di atas upah minimum. Bagi saya ini bukan sekedar soal kenaikan pendapatan, tetapi soal perlindungan minimum agar seorang dosen yang telah mengabdikan hidupnya untuk pendidikan tinggi tidak perlu terus-menerus berada dalam posisi rapuh secara ekonomi. Yang mulia, para hakim konstitusi yang saya hormati, saya telah menjalani profesi ini dari 2010. Saya sudah mendapatkan gelar doktor dari universitas di Australia. Saya juga sudah mendapatkan sertifikat pendidik, mengajar, membimbing, meneliti, menulis, melakukan pengabdian masyarakat, dan menjalankan berbagai pekerjaan kelembagaan kampus. Namun pengalaman saya justru menunjukkan bahwa dedikasi dan beban kerja yang besar belum terlalu diikuti dengan perlindungan kesejahteraan yang memadai. Saya berharap mahkamah dapat melihat bahwa persoalan dosen bukan hanya soal beban kerja, tetapi juga soal jaminan penghidupan yang layak. Dosen tidak seharusnya dipaksa mencari pekerjaan tambahan hanya untuk menutup kebutuhan dasar hidupnya. Apalagi setelah menjalankan profesi ini bertahun-tahun dengan seluruh tuntutan akademik yang menyertainya. Demikian keterangan yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Baik. Dilanjut, Bu Dinda. Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Yang terhormat para ketua majelis hakim. Di sini saya Dinda Dinanti sebagai atau selaku sebagai dosen tetap non PNS yang dimana tersisa di Fakultas Hukum Universitas UPN Veteran Jakarta, yang sebelumnya kami ada 150 orang, akan tetapi dengan alasan-alasan tertentu, baik dengan yang mengikuti P3K, kemudian juga ada yang meninggalkan kampus karena merasa terintimidasi, dan ada juga karena merasa kekurangan terkait dengan upah yang didapatkan, maka kami sekarang hanya tersisa 46 dosen saja. Kehadiran saya di hadapan yang mulia
di sini bukan hanya sekedar untuk membacakan selembar kertas borang administrasi saja, akan tetapi saya akan menyingkap tabir gelap yang ada di dalam universitas, yang dimana sangat ironis sekali para pencerdas bahkan bangsa justru menjadi korban dari kekerasan finansial, infrastruktur dan sistematik di bawah legitimasi regulasi yang rancu. Perlu diketahui, setiap minggunya saya saat ini mengampu sebanyak 14 SKS, yang dimana ada 3 mata kuliah, kurang lebih mengajar 290 mahasiswa, dan di luar itu pun saya mengabdi untuk kampus saya atau universitas saya, dan dosen-dosen lainnya pun juga sama, ada yang namanya pengabdian, kemudian penelitian, lalu kita memiliki mahasiswa akademik dan mahasiswa bimbingan skripsi, tesis ataupun disertasi. Dalam hal ini ternyata yang kami alami, keluh kesah, kemudian keringat kami tidak sebanding dengan upah yang kami dapatkan. Sejujurnya, di bulan ini pada tahun 2026, upah yang saya dapatkan secara bersih itu di angka 3.171.443, yang dimana di dalamnya itu terdapat gaji pokok, kemudian ada jabatan fungsional, serta juga ada uang beras. Kalau kita lihat dari angka 3,1 di kota Jakarta ataupun kota Depok, Jawa Barat, itu sangat-sangat miris sekali. Karena kalau kita lihat dari konsumsi, transportasi, makan, dan lain sebagainya, kebutuhan pokok yang lainnya, itu sangat tidak menutup sama sekali. Saya bergabung di UPN itu 2011, dan saya adalah mahasiswa UPN, veteran Jakarta dari tahun 2011 sampai tahun 2017. 2017 saya bergabung sebagai asisten dosen, dan lalu kemudian di 2018 saya mengajukan menjadi dosen tetap di sana. Dan kenyataannya sampai pada detik ini 2026 saya tidak dapat serdos sama sekali. Entah apa alasan yang dimiliki oleh pimpinan ataupun instansi saya selalu tertahan di pekerti yang sebelumnya memang ada beberapa aturan dari Kemenristek-Dikti terkait dengan alasan-alasan untuk pekerti atau syarat-syarat pekerti yang belum saya penuhi. Tetapi ketika aturan tersebut berubah, tetap saja nama saya tidak bisa masuk pekerti, yang dimana otomatis saya tidak bisa mengikuti sertifikasi dosen. Kalau Bapak Ibu mengetahui, apabila tidak mengikuti sertifikasi dosen, otomatis saya hanya mendapatkan gaji pokok saja. Kemudian ketimbangan finansial ini semakin diperoleh oleh kebijakan administratif terkait dengan hak tunjangan yang sebelumnya saya dan teman-teman di universitas mengalami terkait dengan gaji ke-13, kemudian ada juga THR, kemudian ada P1 dan P2 yang dimana tidak dibayarkan pada bulan kemarin. Jadi kami sangat-sangat menyayangkan sekali, dan banyak sekali upaya yang sudah kami lakukan, baik itu ke rektor, pimpinan, baik itu dekan juga, bagian keuangan, tetapi yang kami dapatkan hanya alasan-alasan yang bahwasanya kalian atau kami ini bukan ASN. Jadi terkait dengan THR dan juga gaji ke-13 tidak dapat dibayarkan menggunakan rupiah murni APBN, melainkan harus menggunakan dana dari PNBP. Ini mana di sini juga status kami berubah-berubah, yang di 2018 saya sebagai calon dosen, kemudian di 2019 saya ditetapkan sebagai dosen tetap non-PNS, tetapi kemudian di 2025 saya ditetapkan sebagai dosen BLU. Yang dimana memang terkait dengan SK tersebut, sampai saat ini saya pun masih sangat mempertimbangkan terkait dengan hal itu, dan juga ternyata kenyataannya berkaitan dengan gaji ke-13, THR, dan P1, P2 kemarin yang tidak dibayarkan kepada kami, para dosen-dosen yang tidak masuk ke dalam P3K ini, kami diminta untuk menandatangani terkait dengan surat pernyataan, yang dimana
Surat pernyataan tersebut menegaskan bahwasanya kami harus menjadi tenaga profesional untuk dapat menerima hak-hak tersebut. Benang merah dari seluruh kekacauan ini bermuara pada pengabaian atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen, khususnya bab 2 pasal 3 yang menegaskan bahwa kedudukan dosen sebagai tenaga profesional berfungsi untuk meningkatkan martabat dan fungsi dosen sebagai agen pembelajaran. Ketika kami menyurati dan memperingatkan pemimpin mengenai adanya mandat pasal 3 tersebut, pemimpin justru lebih bergeming kembali. Ketika kami membaca poin-poin di dalam surat pernyataan tersebut, kami terkejut dan sangat khawatir. Surat itu sama sekali tidak berbicara mengenai perlindungan, mengenai hak-hak kami, keadilan upah, ataupun kelangsungan masa depan kerja kami. Isinya justru dirancang layaknya rekrutmen baru yang di mana masa kerja kami bertahun-tahun dihanguskan. Jaminan masa depan kami ditiadakan dan marwah kami sebagai dosen tetap didegradasi. Lebih mengerikan lagi, surat pernyataan tersebut disertai dengan ancaman-ancaman yang intimidatif. Pimpinan menegaskan bahwa jika kami tidak bersedia menandatangani surat pernyataan tersebut, kami akan langsung diperhitungkan dan diturunkan statusnya menjadi dosen tetap atau honorer, yang upah bulanannya hanya akan dibayarkan secara eceran berdasarkan jumlah jam mengajar atau SKS. Yang mulia Majelis Hakim yang saya muliakan, ini merupakan salah satu contoh kekerasan finansial yang kami rasakan sebagai dosen, yang dimana kami diperas secara intelektual, ditekan secara psikologis melalui borang sister yang tertutup dan sering sekali error, lalu diancam akan dimiskinkan jika tidak tunduk pada kewenangan birokrasi kampus. Di dalam hal ini, di UPN masih terdapat sekitar 50 dosen tetap non-ASN yang mengabdi sekitar 6-10 tahun, yang dimana memang masih belum mendapatkan kepastian terkait dengan statusnya. Akibat dari kekerasan ekonomi ini yang sangat destruktif bagi kehidupan nyata para dosen, demi menutup kekurangan perut dan bertahan hidup di kota besar, saya sendiri pun juga terpaksa harus menyisihkan waktu produktif saya untuk berjualan kue, dan banyak teman-teman saya di dosen-dosen lainnya selama berbulan-bulan tidak dibayarkan gajinya dan sampai harus menarik ojek online. Bagaimana mungkin mutasi ilmu pengetahuan tingkat tinggi bisa berjalan dengan jernih jika fokus pikiran mengajarnya terbagi antara borang administrasi yang politis dan tuntutan perut yang kelaparan. Riset global yang dituntut oleh negara akhirnya runtuh menjadi sekadar produk kejar tayang demi menggugurkan kewajiban borang administrasi. Upaya persuasif audiensi hingga bersurat ke rektorat telah kami tempuh, akan tetapi selalu kandas dengan kalimat penutup, ini merupakan sudah regulasi dari pusat dan kami harus menerima. Oleh karena itu, saya meluaskan perjuangan ini secara kolektif bersama Serikat Pekerja Kampus SPK, yang dimana saya akan tutup terkait dengan pernyataan saya berdasarkan seluruh penderitaan dan fakta konkret yang saya jabarkan sebelumnya. Saya mengetuk pintu hati dan kebijaksanaan yang mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi. Kami memohon kepastian hukum yang berkeadilan sosioekonomis bagi profesi dosen. Berikanlah tafsir konstitusional yang tegas agar undang-undang guru dan dosen tidak lagi diposisikan lebih rendah atau diabaikan oleh aturan-aturan sektor lainnya. Tegaskanlah bahwa marwah kami sebagai dosen tetap yang berhak atas upah yang layak, jaminan sosial yang penuh, serta perlindungan hukum yang membebaskan kami dari segala bentuk intimidasi dan kekerasan finansial. Kesejahteraan dosen adalah pensyarat mutlak dan harga mati bagi kemajuan pendidikan tinggi di Indonesia, agar terciptanya kualitas pendidikan tinggi, kualitas riset, presentasi dosen, target Indonesia emas di masa yang akan datang. Sekian pernyataan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.